A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kalau kita berbicara tentang Al Zaitun, pasti hal ini tidak akan jauh-jauh dari NII dan beberapa isu yang tidak dapat dipisahkan dari Panji Gumilang. Panji Gumilang, Al Zaitun, dan NII ini adalah satu kesatuan. Ini adalah produk yang tidak dapat dipisahkan. Tadi saya sempat kita ngobrol, Anda bilang Al Zaitun ya NII. NII Al Zaitun. Benar, 100%. Kalau yang pada berani ngomong itu ya pembohong semua. Itu bagi saya itu mereka pembohong semua. Meskipun alibinya apapun, tetap Al Zaitun ini adalah tameng, seperti tameng untuk menghalangi serangan-serangan kepada Panji Gumilang terhadap kegiatan cuci otaknya. Na'udzubillah min dzalik. Dan saya, teman-teman, sekarang ini semakin bertanya-tanya setelah saya nonton satu video di mana video ini menunjukkan salah satu eksistensinya NII yang sampai sekarang, yang katanya NII sudah tidak ada, kata Panji Gumilang. Tetapi pada faktanya NII sampai hari ini, sampai detik ini masih ada. Bukan NII seperti yang kita pikirkan, yaitu apa yang didirikan oleh Kartosoewirjo, melainkan ini adalah NII versi Panji Gumilang. Jadi NII-nya Kartosoewirjo dengan NII-nya Panji Gumilang ini berbeda versi, teman-teman. Berbeda. Kalau Kartosoewirjo dia benar-benar ingin mendirikan negara Islam atau menegakkan syariat Islam, namun Panji Gumilang mengendarai syariat, mengendarai ideologi Kartosoewirjo untuk memperkaya diri, untuk mencuci otak manusia, dan untuk menyebarkan ajaran sesat dan menyesatkan umat beserta menyesatkan anak bangsa. Na'udzubillah min dzalik. Ya, power dari Panji Gumilang ini sangat kuat ya, dimana kita bisa lihat jutaan umat yang ikut dan terafiliasi dengan NII, dan ini bisa menjadi suatu hal yang berbahaya. Kenapa sampai saat ini seperti pemerintah dan juga MUI masih terkesan menarik ulur untuk mengeluarkan fatwa dan menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka? Karena takut kemungkinan pemuja Panji Gumilang akan bergerak. Ya, entah bergeraknya bagaimana, namun di sini yang menjadi musuh bangsa, musuh umat adalah Panji Gumilang, dimana dengan fahamnya dan dengan pemujanya. Na'udzubillah min dzalik. Dan mari kita di sini simak seperti apa penjelasan dari salah seorang anggota NII yang masih aktif, dimana dia selalu diperas oleh Panji Gumilang sampai harus berinfak sekian. Na'udzubillah min dzalik. Bisa segitunya ya. Kalau nama mungkin masih terdaftar, tapi saya termasuk orang yang biasa aja lah. Bukan orang yang, kalau kan ada yang sampai taat sekali, yang saya gimana ya. Saya masih terdaftar, tapi saya termasuk orang yang biasa saja. Suami masih? Terdengar jelas ya bahwa narasumber ini masih terdaftar di NII. Jadi ada datanya. Ya, aktif terdaftar masih sebagai pengurus ya. Untuk wilayah di Indonesia. Ya. Indonesia. Wilayah di Indonesia. Ya. Tidak bisa disebutkan ya wilayahnya. Ya. Kemudian sebagai apa posisinya persisnya di NII? Itu kan kita bilangnya gerakan bawah tanah ya. Gerakan bawah tanah? Nggak akan mereka menyebut dirinya itu sebagai NII. Betul. Seperti orang umum aja, kerja biasa, normal, seperti kebiasaan kita bersinggungan dengan di luar tuh ya biasa. Iya. Kantoran yang punya bisnis kayak gitu. Ya, karena kan di NII itu tidak boleh menggembar-gemborkan identitasnya, teman-teman. Harus secara sembunyi-sembunyi. Agar apa? Agar tidak dicurigai. Ya, NII kan dulu dikenal sebagai organisasi teroris karena sudah diambil alih Panji Gumilang. Akhirnya bukan teroris lagi, tapi pencucian otak. Panji Gumilang bergerak di bidang cuci otak, bukan teror lagi. Termasuk suami Anda juga? Iya. Artinya orang yang berpendidikan tinggi lah ya? Iya, bukan orang bodoh kalau saya bilang. Betul. Jadi, tapi ya mungkin kalau saya bilang kita tuh semua dapat, sebenarnya awalnya kan ilmu agama ya. Jadi ada ayat-ayat yang kita sebagai muslim tuh mengakui bahwa misalnya ibaratnya membela agama Allah, bersedekah, pokoknya meminjamkan harta untuk kepentingan itu ya di jalan itu kan janjinya itu kan pasti surga seorang mujahid yang ya kan kita juga contoh sahabat-sahabat Nabi kan bahwa harta pokoknya iming-imingnya surga, teman-teman. Pun untuk kepentingan agama. Jadi kita pikir itu membuat Anda dan keluarga mau akhirnya ya, suami Anda juga. Sebenarnya orang Islam mengakui bahwa itu kan memang benar gitu loh, untuk kayak gitu sih iya, tapi ketika praktek di jalannya banyak yang kalau saya ngerasa sih mungkin buat yang lain masih nyaman aja dengan cara yang bikin Anda nggak nyaman apa Mbak Mawar? Misal ya kita per orang misal ditargetkan harus berapa? Ada contoh mungkin yang bisa Anda share ke kita? Contohnya kan ada kayak Jamas, ada iuran yang tiap bulannya buat HR segala macam-macam lah. Iya, contohnya salah satu kayak ini yang dipaksakan begitu. Iya. Tapi Anda nggak rasa terpaksa di awalnya? Ya mau gimana, karena kita waktu itu kan dikumpulinnya rame-rame. Jadi kita minta segini pun jadi kayak orang udah di semua tuh harus kayak kena semua tuh. Jadi oke ya semua segini angkanya ya. Boleh saya lihat? Boleh. Mawar? Di sini disebutkan
dengan ini menyatakan pesanggupan donatur program penyelesaian pembangunan Masjid Rahmatan Lil Alamin yang terletak di kampus Ma'had Al Zaitun Indramayu Indonesia yang dikelola oleh program Jamas Jahe Membangun Masjid. Ini yayasan tempat suami Anda juga pernah di sini. Semua yayasan yang namanya di bawah kita diundang ke sana untuk mengikrarkan program Jamas kita sanggup berapa. Jadi dipanggil per wilayah-wilayah itu, ya kita diundang yang namanya dibilang kita warganya NII, misalnya siapa ya diundang satu-satu semua. Bertemu di Al Zaitun semua. Jadi per kloter jatuhnya. Nanti per kloter misalnya wilayah daerah mana ya datang rombongan berapa bis, berapa orang, ada sesi-sesinya lah kayak gitu. Di sini Anda diminta untuk 300 tanaman seharga 20.000, berarti kurang lebih. Itu masih ini masih yang tahun berapa? Tahun Ada lagi setelah selesai kita tidak mau dinaikin lagi. Makanya yang saya sempat buka di salah satu YouTube ada yang ibu salah satu tulisannya dibilang kita kayak di apa sih namanya? Pemaksaan ya sampai dinaikin jadi 3 juta ya benar. Ini sedekah sumbangannya naik terus. Lagi tiap bulan itu mereka punya target ada kenaikan. Iuran. Jadi kita itu kalau gabung ke NII atau menjadi pemujanya Panji Gumilang, kita itu harus infak. Kalau kata Panji Gumilang untuk Islam, tetapi tidak. Itu demi Panji Gumilang. Ini seperti yang saya sebutkan kemarin, teman-teman. Seandainya Nabi Muhammad menginginkan harta begitu. Apabila Islam memang mengajarkan hal seperti ini, tentulah Nabi Muhammad itu adalah orang paling kaya di dunia. Nabi Muhammad adalah orang paling masyhur di dunia. Tidak akan pernah merasakan kelaparan karena pengikut Nabi Muhammad itu banyak. Ya, bayangkan kalau Nabi Muhammad minta harta kepada pengikutnya. Apakah tidak semua orang akan memberikan harta-hartanya? Tapi apa? Ini sekelas Nabi ini ya. Sekelas Nabi tidak pernah mengemis harta kepada pengikutnya. Tetapi apa? Seorang Panji Gumilang sudah tidak ikuti sunnah Nabi, ingkari seluruh hadis, tidak ikut hadis sama sekali, lalu mentafsirkan Al-Quran dengan ro'yunya, tetapi dia memperkaya diri. Dengan cara apa? Mencuci otak umat Islam. Menggunakan Islam sebagai landasan kendaraan untuk menipu umat. Apakah saya salah mengucapkan penipuan? Kalian tahu sendiri betapa bejatnya Panji Gumilang ini. Tidak terima saya nyatakan bejat. Banyak fakta yang kita pegang mengenai Panji Gumilang. Bahkan fakta-fakta UUPA mengenai tanah-tanah itu kami juga pegang. Semua data yang kita ketahui sekarang itu benar-benar terjadi. NII sampai sekarang eksis. Tapi apa? Panji Gumilang memanfaatkan NII untuk memperkaya dirinya. Bukan untuk menegakkan syariat Islam. Ya, apabila dia menegakkan syariat Islam, tidak akan mungkin dia menyanyikan lagu salam-salam Yahudi. Tidak akan mungkin dia merombak-rombak ajaran Nabi Muhammad. Tidak akan mungkin dia menyalahi sunnah Rasulullah SAW di dalam sholat. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnah Nabi, tidak mengikuti ajaran Nabi di dalam beragama, maka yakinlah hal itu tertolak. Karena sesuai dengan syahadat, apabila kita sudah menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah, kalau kita sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, kita akan menyembah Allah, maka di syahadat berikutnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa kita akan menyembah Allah sebagaimana Nabi Muhammad menyembah. Sebagaimana kita ingin beragama seperti Nabi Muhammad beragama. Ya, tidak boleh melenceng sedikit pun dari Nabi Muhammad. Coba kita simak lagi penjelasan dari orang NII ini. Ini orang NII ya, sampai sekarang masih aktif dia. Oke. Itu naik berapa persen? Nah, untuk suami Anda berarti mengelola sebuah yayasan. Boleh nggak saya mengelola yayasan ini untuk keperluan operasional NII, benar? Di wilayah NII. tempat suami Anda bekerja, beroperasi. Kemudian juga sumbangan ini untuk operasional juga dikirimkan ke Al Zaitun, dikumpulkan. Untuk target wilayah Anda berapa? Ada nggak target sebulan berapa atau setahun berapa gitu? Yang saya tahu terakhir ya, pokoknya itu kan wilayah yang suami pegang itu kan jatuhnya misalnya masuknya di itu yang saya apal tuh di Blur. Ada sekian banyak itu sekitar berapa miliar ya? Itu harus miliar. Jadi jumlahnya sudah miliaran teman-teman, bukan ratusan juta lagi. Aduh, betapa gampangnya mengumpulkan uang miliaran ya. Jangankan mengumpulkan uang miliaran. Ketika Al Zaitun di demo dengan puluhan ribu umat, dia juga mempersiapkan puluhan ribu umat. Dan otomatis, jangankan cuma harta, mereka itu yang datang, jiwa mereka kasih pada Panji Gumilang. Dengan ajaran yang menyimpang itu, mereka pasrah rela kepada Panji Gumilang. Ini NII. NII tapi bukan negara Islam Indonesia, tetapi negara impian iblis. Jadi kalau kalian pengen nonton video fullnya, silahkan cari di TV One. Saya tidak akan bereaction di sini habis-habisan. Karena apa? Sudah jelas bahwa sampai detik ini NII ada. Tetapi bukan negara Islam Indonesia, melainkan negara impian iblis. Begitu.
Karena apa? Seluruh ajarannya di situ ingkar kepada hadis, ingkar kepada sunnah, dan mereka menafsirkan Al-Quran dengan ra'yun mereka dan mengajarkan akidah berserta syariat yang benar-benar menyimpang dari apa yang telah dijelaskan oleh ulama-ulama terdahulu sampai kepada Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah pun ketika mendapatkan wahyu dari Allah yang disampaikan oleh Jibril, tidak pernah Rasulullah menyatakan bahwa ini adalah perkataan Jibril. No, tetapi Rasulullah menyatakan ini adalah perkataan Allah, firman Allah yang tidak dikurangi dan tidak ditambah sedikit pun.